Shalom teman-teman Gibeon Youth. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your
teman-teman semuanya, happy Sunday. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan kalian meskipun secara online. Minggu ini kita akan membahas mengenai a place for God's presence, yang artinya tempat untuk hadirat Tuhan. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, atas penyertaan-Mu Tuhan buat kami semuanya. Meskipun kami tidak dapat berkumpul Tuhan untuk beribadah kepada Engkau, tapi Engkau tetap bekerja di dalam setiap hati kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan boleh menyentuh setiap hati teman-teman semuanya yang ada di rumah. Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun mereka agar mereka juga dapat mendengarkan firman ini dan menanamkannya di dalam setiap hati mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, aku mau tanya nih, kira-kira kapan terakhir kali kamu liburan? Mungkin banyak dari kita yang udah lama tidak pergi berlibur ya, karena memang situasi pandemi. Tapi, pasti kalian masih ingat apa yang wajib kita lakukan pada saat kita pergi ke luar kota atau luar negeri. Yap, benar sekali. Kita pasti selalu membeli oleh-oleh atau kenang-kenangan dari kota tersebut untuk kita sendiri maupun untuk teman-teman atau keluarga di rumah. Mungkin kaos, pajangan, atau apapun itu. Biasanya, oleh-oleh ini tidak terlalu mahal atau kadang tidak perlu bahan-bahan yang berkualitas untuk membuatnya. Alasannya, karena yang kita pentingkan adalah oleh-oleh ini dapat memunculkan memori atau kenangan khusus mengenai perjalanan kita di kota tersebut. Jadi, meskipun kita sudah tidak lagi berada di kota tersebut, kita masih bisa membawa kehadiran kenangan dari tempat tersebut, bersama-sama dengan kita tentunya. Nah, kita merasakan kenangan itu meskipun kita sudah tidak lagi berada di kota tersebut. Kira-kira souvenir apa nih yang kamu punya di rumah? Dan kenangan apa yang muncul di benak kalian ketika kalian melihat souvenir tersebut? Nah, ilustrasi tadi sedikit menggambarkan situasi ketika kita membaca kitab Keluaran. Tuhan menyuruh bangsa Israel membangun kemah suci sebagai bentuk fisik kehadiran Tuhan bagi mereka. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa ya Tuhan ingin tetap tinggal bersama dengan umatnya meskipun bangsa Israel sering meragukannya, mengeluh kepadanya, dan menyembah hal-hal yang lain? Bagaimana bisa Tuhan yang kudus ingin bersama dengan orang-orang berdosa seperti mereka? Bahkan meskipun bangsa Israel itu menyembah Allah lain ketika Tuhan sedang memberikan hukum dan petunjuk tentang tempat kediamannya, yaitu kemah suci melalui Musa. Tapi nih, saat kita menanyakan pertanyaan ini, kita menyadari bahwa itu tidak hanya berlaku untuk mereka saja, tetapi juga kepada kita. Karena pada intinya, bukan bagaimana Tuhan bisa tinggal dengan orang-orang Israel saja, tapi bagaimana Dia bisa tinggal dengan semua orang berdosa. Kita juga meragukan Tuhan. Kita mengeluh kepada Tuhan. Kita juga cenderung untuk menyembah berhala yang lain daripada Tuhan. Israel tidak pantas mendapatkan kehadiran Tuhan. Begitu juga dengan kita. Terlepas dari dosa mereka, Tuhan berjanji bahwa Dia akan terus hadir bersama dengan umatnya. Dalam belas kasihan Tuhan, Dia mengampuni dan menghampiri umatnya yang berdosa dengan kasih sayang. Nah, teman-teman, mari sama-sama kita baca dalam Keluaran 36 ayat 2-7. Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian.
Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Nah, teman-teman, tadi kita sudah baca bahwa ketika bangsa Israel diminta untuk memberikan emas dan barang-barang berharga mereka untuk pembangunan kemah, mereka terus memberi sampai berlebih dan bahkan sampai diminta untuk berhenti. Nah, menurut kamu, kira-kira apa ya yang memotivasi orang Israel untuk terus memberi? Sebenarnya, kuasa apa yang dapat mengubah hati yang egois? Kuasa apa yang bisa membuat seseorang yang menimbun harta miliknya jadi ingin memberi kepada orang lain? Jawabannya adalah kasih karunia. Hanya kasih karunia yang dapat menggerakkan kita dari orang yang selalu menginginkan lebih menjadi orang yang terus memberi lebih banyak sampai kita disuruh berhenti. Nah, orang Israel bukanlah orang yang kaya. Ya, mereka meninggalkan Mesir dengan emas dan perhiasan, tetapi itu diberikan kepada mereka oleh orang Mesir atas karya Tuhan. Ketika Musa meminta bangsa Israel untuk memberikan harta mereka kepada Tuhan, mereka tidak memberi karena mereka memiliki begitu banyak harta, tetapi justru mereka memberi karena Tuhan telah bekerja di dalam hati mereka. Tuhan sedang mengubah mereka. Menurutmu, apakah mereka memberi dengan sukarela dan sukacita atau karena terpaksa? Mereka memberi atas respon dari anugerah yang telah mereka terima. Setiap keping emas, setiap permata, setiap helai kain diberikan dengan sukarela dan sukacita. Persembahan mereka digambarkan sebagai persembahan yang diberikan bukan karena paksaan. Nah, mereka melihat kesempatan ini untuk menjadi bagian dari apa yang sedang Tuhan lakukan. Apakah Tuhan membutuhkan pemberian mereka agar kemahnya didirikan? Tentu saja tidak. Tuhan yang menciptakan dan menopang dunia tidak membutuhkan satu hal pun dari makhluk ciptaannya. Namun, Dia dengan baik hati mengundang umatnya untuk menjadi bagian dari pekerjaannya, yaitu memberi dengan sukacita. Demikian pula, Tuhan mengundang kita untuk menjadi bagian dari pekerjaannya dengan memberikan waktu, kemampuan, dan keuangan kita kepadanya. Kita jangan menganggap undangan ini sebagai perintah yang harus kita ikuti dengan paksaan. Saat kita bertumbuh dalam mengikut Tuhan, kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita miliki, semua harta benda, kemampuan, dan waktu kita telah diberikan kepada kita oleh Tuhan, pemberi segala kebaikan. Ketika kita digerakkan Tuhan untuk memberi, saat itulah Tuhan sedang mengubah hati kita, sehingga kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Nah, bangsa Israel berkumpul untuk memberi dan bekerja untuk membangun kemah suci yang akan mengingatkan mereka akan kehadiran Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka. Tapi perhatikan apa yang hilang. Tidak ada keluhan, tidak ada pemberontakan kepada Tuhan, tidak ada rasa khawatir. Mereka juga tidak bertanya-tanya mengapa harus melakukan ini dan melakukan itu. Karena mereka akhirnya belajar mengenai apa yang artinya percaya pada firman Tuhan dan mematuhi perintahnya. Tetapi kita harus pahami bahwa ketaatan orang Israel dalam membuat tabernakel ini tidak membuat mereka mendapatkan perkenanan Tuhan atau membuat mereka pantas untuk menerima hadiratnya. Ini bukan suatu ujian dari Tuhan yang kalau mereka lulus ujian dan taat, maka Dia akan tinggal bersama mereka. Tapi jika mereka gagal, Dia tidak akan tinggal bersama mereka. Tidak. Tuhan akan hadir dengan umatnya karena satu alasan, yaitu karena Dia telah mengampuni dosa mereka. Ketaatan mereka itu penting karena itu menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa mereka ingin mengikuti aturan Tuhan. Sangat berbeda ya dari kisah mana yang jatuh dari langit karena mereka gagal sebelumnya. Teman-teman, aku sendiri dulu tuh pernah berpikir bahwa aku tuh harus taat kepada Tuhan supaya aku mendapatkan perkenanannya. Aku melakukan banyak hal baik supaya aku bisa diselamatkan. Aku berusaha dengan kekuatanku sendiri sampai akhirnya aku menyadari bahwa aku tidak bisa memenuhi semua perintah Tuhan dan seringkali aku gagal dan pertobatanku cuma berlaku sementara.
Itu hanya mengubah perbuatanku tanpa mengubah hatiku. Namun, yang kita perlu sadari sama-sama adalah kita taat bukan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, tapi kita taat karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih dari Tuhan dan perkenanan dari Tuhan. Tuhan terlebih dahulu memberikan anugerahnya bagi kita saat kita tidak layak menerimanya karena kita masih berdosa. Anugerah itulah yang memampukan kita untuk berbuah, dan ketaatan adalah salah satu dari buah pertobatan kita yang sesungguhnya. Tuhan yang bekerja di dalam diri kita untuk mengubah hati kita. Begitu pula saat kita memberi, baik itu memberi materi, tenaga, maupun waktu kita kepada Tuhan, kita memberi dengan sukacita karena kita sadar bahwa semua yang kita miliki ini adalah milik Tuhan, dan Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya yang sempurna bagi kita. Nah, teman-teman, dalam pembuatan tabernakel, semuanya berjalan dengan sempurna. Setelah bahan-bahan baku dikumpulkan, dua ahli pengrajin yaitu Bezaleel dan Aholiab serta bawahan mereka mulai membangun tenda dan semua perabotannya. Penulis Alkitab yang diilhami mencatat bahwa keterampilan mereka ini adalah pemberian dari Tuhan. Nah, apa yang mau disimpulkan Alkitab tentang pemberian Tuhan kepada manusia? Kisah pembangunan tabernakel ini adalah reminder yang bagus bahwa Tuhan menciptakan kita dengan berbagai kelebihan untuk dipakai Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kebaikan dan kebahagiaan bagi orang lain. Kita tidak harus masuk ke pelayanan full-timer, baru kita bisa menjangkau banyak pengikut Kristus. Baik Bezaleel dan Aholiab mampu memuliakan Tuhan dengan menjadi seniman dan pengrajin. Itu adalah suatu encouragement bagi kita semua bahwa saat kita mulai memikirkan tentang bakat kita atau potensi diri kita sendiri dan apa yang dapat kita lakukan suatu hari nanti sebagai sebuah profesi kita. Kita lanjut ke Keluaran 39 ayat 42 sampai 43. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Keluaran 25-31 menjelaskan dengan rinci bagaimana Allah merancang kemah suci dan desainnya dipenuhi dengan petunjuk dari Injil. Saat Musa memastikan kembali pekerjaan mereka di tabernakel, dia ingin kita melihat bahwa mereka belajar untuk mengikuti dan menaati instruksi dari Tuhan. Sama seperti tabernakel yang strukturnya dari dalam keluar, begitu pula ketaatan orang-orang untuk menyelesaikannya. Pekerjaan internal Tuhan di dalam hati umatnya terbukti dalam pekerjaan luar mereka pada tabernakel yang telah Dia tetapkan. Nah, kekristenan adalah iman dari dalam keluar juga, teman-teman. Yang berarti dari hati kita yang diubahkan sehingga mengarahkan kita pada kehidupan yang berubah. Yang paling kita butuhkan dari semuanya adalah hati yang diubah oleh Tuhan dan oleh belas kasihan-Nya, bukan perubahan lahiriah dalam tindakan kita. Di bagian luar, Tuhan memberi instruksi tentang altar dan pengorbanan, tirai dan kaki dian, dan ritual pembersihan yang diperlukan para imam yang ingin berinteraksi dengan Tuhan. Tetapi tempat paling sakral di tabernakel itu adalah tempat Maha Kudus, ruangan kecil, tempat satu manusia yaitu imam besar untuk bisa masuk setahun sekali demi menebus dosanya dan dosa bangsa Israel. Di dalam ruang suci, di jantung tabernakel terdapat tabut perjanjian dan mercy seat, tempat di mana hadirat Tuhan berdiam dengan umatnya. Roh Kudus tinggal di dalam gerejanya, baik secara individu maupun bersama. Ini dijelaskan dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17. Kita baca sama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Sebagai bait Roh Kudus, kita menjalani hidup kita secara berbeda daripada yang sebelumnya, yaitu kita menghasilkan buah. Buah yang baik itu seperti buah-buah roh yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Pekerjaan Roh Kudus ini juga melengkapi anggota gereja dengan karunia untuk pekerjaan pelayanan. 1 Korintus 12 ayat 11 berkata,
Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sama seperti Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, Dia mulai memimpin umatnya melalui kemah suci. Pada saat yang sama, Tuhan dekat tanpa mengkompromikan kekudusannya. Hal ini tergambar dari tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Tabir menghalangi akses manusia yang berdosa ke Tuhan yang suci. Mereka hanya dapat memiliki akses ke Tuhan melalui perantara, yaitu melalui imam besar yang datang kepada Tuhan setelah melakukan penyucian atas dosa-dosanya dan dosa orang-orang Israel setahun sekali di hari pendamaian. Dalam hal ini, Tuhan sekaligus menghibur umatnya dengan hadiratnya dan memberikan kerinduan mereka akan hadirat Tuhan yang lebih lagi. Tabernakel dimaksudkan untuk menyatakan bahwa pasti ada cara yang lebih baik agar Allah menyertai umatnya secara permanen tanpa halangan. Cara yang mengarah ke mediator yang lebih baik, mediator yang lebih sempurna, yaitu Kristus Yesus. Yesus menjadi daging dan tinggal di antara kita. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia adalah pemenuhan sempurna dari kemah suci di Keluaran. Tuhan turun ke bumi untuk tinggal di antara umatnya. Yesus kemudian mati menggantikan kita untuk menjadi pendamaian kita. Ia berkorban untuk dosa agar kita bisa diampuni. Saat pengorbanan itu dilakukan, tabir di bait suci yang menggantikan kemah suci robek menjadi dua dari atas ke bawah. Akses kita kepada Tuhan sudah tidak ada lagi yang menghalangi melalui Kristus. Mengingat kebenaran bahwa Tuhan hadir bersama umatnya dan tinggal di dalam mereka dapat mendorong kita semua untuk berpaling dari kesenangan sesaat dari dosa, mengetahui bahwa kehadiran Tuhan yang permanen jauh lebih indah dari itu semua. Banyak dosa orang Israel telah diampuni. Penyembahan berhala mereka, ketidakpercayaan mereka, keluhan mereka, keraguan mereka, semuanya itu adalah pelanggaran terhadap Tuhan yang suci. Dan semuanya ini sudah diampuni oleh Tuhan yang murah hati. Hanya pengampunan yang bisa memberi jalan untuk melanjutkan hubungan mereka dengan Tuhan. Ketika orang-orang memberi untuk membangun kemah, itu karena mereka tahu bahwa kebebasan dan rasa syukur itu berasal dari hati yang diubah oleh kasih karunia Tuhan. Pemberian mereka adalah tanggapan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, bukan upaya untuk mendapatkannya. Dan itulah mengapa mereka memberi sampai mereka memberi melebihi dari apa yang dibutuhkan. Karena begitulah cara Tuhan memberi kepada mereka. Memberi mengungkapkan hati kita, baik atau buruk. Ketika kita memberi kepada Tuhan, kita memberi karena kita tahu segalanya yang kita miliki adalah miliknya. Pembangunan tabernakel dari awal sampai akhir adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang meminta orang-orang Israel untuk membangunnya. Tuhan memberikan desain yang tepat untuk membangunnya. Tuhan yang menyediakan bahan untuk membangunnya. Tuhan yang menyediakan orang-orang terampil untuk membangun itu. Tuhan yang memimpin mereka dan mereka yang mengikutinya. Tuhan yang menyediakan dan mereka yang menggunakan. Hal yang sama juga berlaku bagi gerejanya. Kristus membentuk gereja, Dia memimpin gereja, Dia membangun gereja, Dia memberi karunia kepada umatnya untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja. Inilah panggilan dari Kristus kepada kita, yaitu untuk menjadi bagiannya. Berapa dari kita mungkin masih berpikir bahwa kita harus menjadi pendeta dulu, harus menjadi misionaris dulu, supaya kita lebih menghormati Tuhan daripada kita untuk menjalani profesi yang lain. Namun bukan itu poinnya. Tuhan melihat bahwa semua pekerjaan harus dilakukan untuk kemuliaan dan kebaikannya. Jika kamu tertarik pada seni mungkin, dalam beberapa hal seperti desain grafis, lukisan, patung, ilustrasi, acting, menulis, kejarlah hal itu, kembangkanlah untuk kemuliaan Tuhan. Begitu juga dengan kelebihan yang lain.
mungkin dalam hal olahraga, musik, kemampuan bahasa, apapun itu, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang luar biasa yang telah kami dengar Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa Engkau telah memberikan anugerah yang besar bagi kami. Engkau sudah memberikan Kristus sendiri yang turun ke dalam dunia untuk menebus kami dari dosa Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami juga berbagai macam talenta Tuhan. Biarlah apapun yang kami punya Tuhan, kami boleh pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah ini dari awal hingga akhir. Aku terus menyemangati kalian untuk tetap membaca daily devotional dan juga aktif dalam care group. Dan jika kalian punya pergumulan doa, kalian bisa scan QR code yang ada di layar atau klik link yang sudah tersedia. Itu aja, happy Sunday dan God bless you!